Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Muhammad Reza. Kembali lagi di channel ini. Semoga kita bisa berkembang ke depannya, bisa selalu semangat, jangan pernah ngedown. Karena di musim pandemi corona ini banyak usaha yang terjun payung, banyak kegelisahan di orang-orang usaha itu. Tapi kita harus tetap semangat, kita harus tetap optimis. Kedepannya kita bisa sukses. Oh ya teman-teman semua, kali ini saya akan membawakan tema gimana perbedaan kerja sama usaha. Mending kerja atau usaha ya? Itu benar-benar susah diungkapin secara langsung dari saya sendiri. Karena banyak teman-teman di sana itu yang tanya ke aku nih, Mas, mending usaha atau kerja? Mending kerja aja ya atau usaha aja ya? Itu aku nggak bisa jawab dengan hati yang benar-benar secara langsung aku bilang gitu, karena itu mempunyai karakter sendiri-sendiri dari orang itu. Kesukaannya itu apa? Kerja itu bisa sesuai hobi, usaha juga bisa sesuai hobi. Yang penting kita jangan ada unsur paksaan dari orang tua atau orang lain. Kita tinggal jelasin ke orang tua kita, semisal kita disuruh kerja tapi kita nggak cocok. Kalau semisal usaha orang tua nggak menyetujui, itu gimana caranya kita tuh ngerayu ke ibu, ke bapak, ke keluarga, tolong izin aku usaha. Itu semua itu butuh proses itu pasti. Aku 1,5 tahun ini aku usaha, hampir mau 2 tahun, itu banyak banget masalahnya, banyak banget kekurangannya. Aku tuh manusia biasa ya, harus tetap sabar, kita harus tetap konsisten, yang terutama nggak ada yang instan. Aku jelasin nih, mending kerja atau usaha. Kalau kerja pulang sore berangkat pagi ya. Kalau usaha itu kita otaknya mutar-mutar terus mikir tuh 24 jam. Kalau di sosmed aku ada yang main-main atau ada yang liburan dan lain, itu sebenarnya bullshit lah. Aku sebenarnya cuman kayak mengrefresh otak biar otaknya itu nggak kepanasan. Kayak laptop tuh udah panas banget tuh, bisa ngehang gitu lah. Kalau manusia tuh sama aja butuh kayak sedikit reverse otak gitu, karena kita juga bukan robot, kita hanya manusia biasa. Kita harus tetap sabar dan optimis gitu. Kembali lagi topik, kerja banyak kelebihannya, ada kekurangannya. Kelebihannya kita tuh pikirannya menuju ke kerjaan itu aja, nggak ada mikirin target ya. Yang kalau misal rata-rata tuh kerja berangkat pagi pulang sore, kita tujuan kerja itu apa? Misal di bagian administrasi udah ngurusin keuangan, misal administrasi keuangan. Ya halo teman-teman semua, kita lanjut lagi ya, soalnya baterainya habis. Kita kembali lagi. Tadi sampai ke kerja ya. Kerja itu kelebihannya banyak menurutku ya, dibandingkan usaha. Tadi kerja udah, ini usaha. Kalau usaha itu sistemnya itu otaknya mau mutar 24 jam. Nggak ada yang namanya kita senang-senang sebenarnya, itu nggak ada. Sebenarnya kita tuh penuh dengan rasa bimbang. Kalau kerja kan akhir bulan kita udah dapat uang nih, kita bisa liburan awal bulan gitu. Kalau usaha itu tiap hari itu aduh, kita harus target, kita harus memenuhi kebutuhan kita. Kita punya tim, kita punya angan-angan untuk masa depan kita. Kita harus ngumpulin uang buat modal usaha lagi. Sebenarnya banyak banget. Jadi teman-teman semua yang mau usaha harus pikir 2 kali, harus lebih optimis. Sebenarnya semangat optimis itu harus saling berdampingan. Nggak harus modal itu nomor sekian. Yang pertama itu semangat dan optimis, pantang menyerah, ikhtiar, berdoa, semuanya harus menjadi satu. Nggak bisa kita senang-senang yang di sana pada main, kita mikirin orderan, kita mikirin buat hari esoknya lagi gitu. Jadi semuanya itu ada porsinya masing-masing, ada kayak apa ya, kekurangannya, kelebihannya masing-masing di kerja atau usaha. Jadi kita ke depan yang nentuin itu diri kita.
bukan orang lain. Jadi abaikan apa omongan orang-orang. Selama ini aku 1,5 tahun tuh, awalnya tuh banyak yang bilang kerja aja, kuliah aja. Kalau kuliah tuh waktu itu tuh sebenarnya aku udah daftar SBMPTN 3 kali tapi gagal. Ya, wallah lama, yang penting kita jalani aja yang bisa lah. Mau yang di swasta itu kasihan orang tua lah gitu. Soalnya aku udah broken home. Aku harus banyak yang dipikirin. Orang tua juga aku punya adik kecil lagi tuh. Sebenarnya disuruh sama orang tua, tapi kalau diri aku bilang kasihan orang tua gitu. Mending kita jangan bebani orang tua. Terus yang terakhir, pesan dari saya buat teman-teman semua yang mau usaha atau yang mau kerja, gak usah ada yang dikeluh kesahin, tapi harusnya dipikirin secara jernih. Karena di usaha itu kita butuh komitmen yang sangat tinggi, melebihi komitmen kita sama pacar kita. Melebihi komitmen sama pacar. Komitmennya itu, usaha itu lebih dari pacar, lebih dari keluarga. Menurutku ya, kita harus tetap dirawat terus usaha kita, biar gimana bisa berkembang. Kalau yang mau usaha, yang mau kerja sesuai passionnya, misal kamu harus bisa memperlakukan pekerjaanmu itu sama persis kayak kamu melakukan kayak pacarmu juga. Nggak bisa dibilang remeh, itu nggak bisa. Soalnya ya kalau kamu ngeremehin pacar juga akan pergi dong. Kalau kamu fokus sama pacar, pasti pacar juga mungkin fokus sama kamu juga. Sebegitupun usaha sama kerja, nggak ada bedanya. Yang penting ikuti apa kata hati. Itu menurutku, karena aku selama ini tuh aku harus kerja, tapi aku nggak bisa kerja. Aku nggak bisa, badanku tuh dibawa kemana-mana melakukan hal-hal, suatu kegiatan tiap hari itu nggak bisa. Badanku tuh ringkih, tapi otakku yang harus bisa berpikir ke depan, harus bisa mengikuti apa kata hati kita. Sebenarnya tuh aku belum sukses, pengen sukses banget, tapi makanya aku bikinin konten ini tuh, kita bisa menginspirasi teman-teman semua bareng-bareng. Di sini nggak ada yang udah kaya raya banget. Kayak aku sendiri, aku nggak kaya raya banget, enggak. Aku orang biasa, iya biasa, sederhana. Awalnya dulu nggak punya, ya bikin apa-apa juga bingung lah, keterbatasan. Modal 300.000. Ya, yang penting tuh optimis aja, komitmen lah. Uang itu nomor sekian gitu kalau mau usaha. Mungkin dari saya itu cukup itu aja teman-teman. Gak ada yang lebih spesial lagi. Karena aku ngerasa ya cuman diri kita yang bisa mengantarkan ke depan gerbang kesuksesan kita, masa depan kita. Sukses nggak harus usaha. Malah kebanyakan orang usaha itu down. Di musim pandemi corona itu down banyak banget. Terus nggak harus ke depan, pintu gerbang kesuksesan kita tuh nggak harus usaha. Kerja itu sangat banget, bisa banget sesuai kemampuan kita sih, ya kan? Yang penting tuh apa kata hati kita. Gak ada yang tidak mungkin di dunia ini. Kalau Allah udah menghendaki, apa kemauan kita bakalan pasti bisa. Itu prinsip saya selama ini ya. Saya bukannya orang agama Islam yang baik, bukan. Tapi gimana caranya kita bisa memperbaiki diri kita sendiri dari yang dulu buruk, sekarang bisa lebih baik lagi dong. Begitu teman-teman semua, jangan lupa bantu support terus saya. Bantu support terus. Kedepannya biar kita tuh bisa saling, ayolah kita sharing-sharing aja, kita chat di WA, nanti aku kasih kontaknya. Sharing buat masa depan, karena kalau kita mikirin masa depan sendiri tuh nggak ada yang bisa. Pasti butuh kayak, bukan sih aku pengen di mentor ya, aku juga butuh mentor. Maksudnya kita sharing aja keluh kesahnya kita di mana, kekurangannya kita di mana, kita harus pengen apa ke depannya, itu kita harus bisa seperti itu. Gitu aja cukup teman-teman. Nanti aku bagiin nomor WA biar kita tuh bisa sharing-sharing. Kalau sharing-sharing pacar dan mantan itu nanti ya.
Aku pengen sukses dulu, biar nanti keluargaku yang aku nikahin tuh rasa semangatnya itu luar biasa. Kalau bisa sih ada yang mau nemenin dari nol gitu, jadi nemenin pas kita lagi di bawah, di atas kita bareng, itu mantap. Jarang ada orang yang mau, tapi prinsipku kalau bisa sih seperti itu. Tapi kalau belum ada ya kita harus tetap semangat nih. Bismillahirrahmanirrahim. Cukup sekian. Semoga kita selalu kedepannya bisa sukses bareng-bareng. Jangan lupa bantu subscribe, like, dan komen, dan share nanti ya teman-teman kalau udah upload. Terima kasih banget, terima kasih serius buat teman-teman semua yang udah bantu aku sampai saat ini. Support terus. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.